banyak belajar ya dari Pak Ustadz ya. Hari ini Pak Ustadz memberikan saya topik yaitu Nabi Isa Ibnu Maryam, salah satu tanda hari kiamat. Betul Ustadz ya? Tanda besar. Kenapa Ustadz? Kenapa topik ini? Ya, begini. Pertama, banyak di antara saudara muslim kita itu biasanya kalau mendengar sosok Isa alaihissalam itu nggak paham. Ya. Nggak pahamnya? Ya, artinya apalagi kalau dikaitkan dengan kalangan Kristen kan menyebutnya Yesus. Gitu. Nah, jadi akhirnya sebatas taunya Isa alaihissalam itu salah satu nabi Allah sebelum Nabi Muhammad diutus, begitu. Dan beliau pengikutnya dikenal sekarang sebagai ahli kitab khususnya kaum Nasrani. Gitu. Nah, bahkan masalahnya menjadi lebih rumit lagi ketika umat Islam diajak bicara tentang Nabi Isa alaihissalam kelak nanti di akhir zaman akan turun dari langit, gitu. Nah, itu bahkan sebagian umat Islam mempertanyakan apa iya, itu bukankah itu justru ajarannya Kristen, gitu. Nah, sehingga ada anggapan kalau orang meyakini Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman dari langit, itu adalah ajaran Islam yang mengalami infiltrasi dari Kristen, gitu. Padahal itu justru bahagian dari akidah kita. Akidah Islam. Ya, memang saya juga kenal teman saya juga. Teman saya ini juga apologet, Ustaz. Apologet ini orang yang berdebat gitu lah ya. Beliau juga mengikuti salah satu pemahaman bahwa dia tidak percaya Nabi Isa Ibnu Maryam itu nanti akan turun lagi katanya. Iya. Nah, ini justru menarik nih ya. Jadi saya sendiri agak menghindar lah dari pembicaraan tentang masalah ini. Karena kalau sesama muslim, saya sudah terbiasa kalau di yayasan kami itu sesama muslim dilarang berdebat, Ustaz. Ya, sesama muslim kita nggak boleh berdebat. Tapi ini menarik. Ini juga bisa menjadi pembelajaran buat kita ya. Nanti insya Allah kita bisa mendapatkan manfaat ya Ustaz ya. Tapi kalau menurut Ustaz, pandangan yang mengikuti bahwa Nabi Isa Ibnu Maryam nanti akan turun lagi dan pandangan yang tidak percaya Nabi Isa Ibnu Maryam nanti akan turun lagi ini lebih populer yang mana? Sejauh yang saya ketahui sepertinya 50-50 barangkali ya. Jadi cukup ramai juga yang masih meragukan apa iya Isa alaihissalam akan turun. Bukannya yang percaya Nabi Isa tidak akan turun lagi itu lebih sedikit ya? Di kalangan muslim nih? Di kalangan muslim menurut saya masih banyak yang tidak tahu. Masih banyak yang tidak tahu. Iya. Ya karenanya kita harus kembali kepada hal yang paling pokok dulu. Jadi urusan Isa alaihissalam akan turun dari langit di akhir zaman nanti ini adalah bahagian dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Begitu. Jadi artinya kan kalau kita belajar ilmu akhir zaman itu kita mengenal ada yang namanya alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda akhir zaman. Dan itu kategorisasinya ada dua. Ada alamatus sugro, tanda-tanda kecil, ada alamatul kubro, tanda-tanda besar. Gitu. Tanda-tanda kecil itu jumlahnya banyak sekali dan umumnya datang lebih dahulu. Kalau tanda-tanda besar terbatas, jumlahnya cuma 10 dan datang belakangan ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Dan ternyata turunnya Isa alaihissalam Ibnu Maryam dari langit di akhir zaman itu salah satu tanda besar. Ya, justru tanda besar dia. Bersama dengan keluarnya Dajjal, bersama dengan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, ya kan? Bersama dengan matahari terbit dari tempat terbenamnya, ya dan seterusnya lah. Begitu. Nah, jadi sebenarnya ini bagian dari akidah seorang muslim yang sudah baku sebenarnya. Cuma kelihatannya mungkin proses sosialisasinya yang masih kurang, begitu ya. Nah, cuma ada satu pengalaman menarik sih. Saya pernah suatu ketika naik taksi sendirian. Qadarullah drivernya ini orang Batak Kristen, gitu. Oh, Batak Kristen ya? Batak Kristen. Kan? Kalau kita kan Bais ya, Batak Islam. Batak ya. Islam. Kalau dia Bakin, ya, Batak Kristen. Kalau Ustaz Ihsan Bais, ada Bakris ini. Bakin. Oh, Bakin. Iya, Batak Kristen. Terus? Kalau ini Bais, ini Bakin kan. Bakin. Nah, jadi ceritanya, saya bilang, abang sering ke gereja gitu. Wah, saya jarang ke gereja. Nih. Dalam hati saya, wah ini domba nih. Domba. Domba yang hilang maksudnya. Iya. Akhirnya saya bilang, abang tahu nggak kalau di ajaran kami, ajaran Islam, itu kami meyakini loh bahwa Isa alaihissalam yang kalian sebut Yesus itu akan turun di akhir zaman. Oh ya? Iya, akan turun, saya bilang gitu.
Oh, dia ngangguk-ngangguk gitu, ngangguk kaget gitu lah ya. Terus saya bilang dan kita bahkan meyakini tempat turunnya itu sama dengan orang Kristen, yaitu di sebuah menara putih yang lokasinya di Damaskus gitu. Nah, cuma bedanya kalau kita nanti meyakini Isa alaihissalam sudah turun nanti, Isa alaihissalam itu akan mengokohkan ajaran Nabi Muhammad SAW, ya kan? Bahkan akan mengajak semua orang untuk memeluk Islam, gitu. Dan hanya memberikan dua pilihan saja, ya, atau masuk Islam, ya aslim taslam, masuk Islam engkau akan selamat dunia akhirat, atau kalau tidak mau ya dibunuh, begitu. Dia kaget gitu kan, gitu. Nah, pokoknya akhirnya jadi ngobrol lah gitu, cair sih ngobrolnya gitu kan. Ya, tapi artinya ya memang sebenarnya tema ini tema yang sangat bagus untuk kita berdialog sama orang Kristen sebenarnya, gitu. Karena apa? Karena ada kesamaannya kan. Sampai di turunnya Nabi Isa atau Yesus ini ada samanya, sejalan nih. Sejalan. Cuman misinya dan peran yang berbeda. Betul, gitu. Ya kan. Wallahu a'lam, mungkin Koh Tondi tentu lebih tahu daripada saya. Kalau di kalangan Kristen itu kan mereka nganggapnya nanti turun dia akan membangun kingdom of heaven kan, kerajaan surgawi di mana semua orang jadi Kristiani kan, begitu. Sebagai hakim yang adil, tapi sebagai Tuhan juga. Betul. Bedanya kalau di kita misinya Nabi Isa ibnu Maryam yang akan turun lagi itu apa, Ustaz? Ya, tentunya dia turun nanti mengokohkan milah Muhammad SAW. Jadi membenarkan agamanya Nabi Muhammad SAW, begitu. Terus? Dan dia akan membunuh Dajjal. Dan bahkan dia nanti akan menjadi pimpinan kaum beriman ketika Ya'juj dan Ma'juj muncul. Ya'juj dan Ma'juj. Gitu. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini kan unbeatable ya, nggak bisa dikalahkan karena jumlah mereka yang fantastis gitu. Ya, jadi memang ketika di zaman Isa alaihissalam sudah turun, sudah membunuh Dajjal, barulah Ya'juj dan Ma'juj itu keluar ya dan menebar fasad ya, kerusakan di sana sini gitu. Nah, sama Isa alaihissalam nanti orang-orang beriman akan diajak untuk menyelamatkan diri ke Bukit Tur. Bukit Tur ini di Sinai, di Sinai. Ya, terus kemudian dikepung sama Ya'juj dan Ma'juj gitu. Nah, kemudian nggak bisa dilawan karena mereka jumlahnya fantastis gitu ya, terlalu banyak gitu, dan memang mereka terkenal kejam dan juga kuat gitu ya kan. Nah, akhirnya satu-satunya senjata yang bisa digunakan adalah doa. Maka berdoalah Isa alaihissalam bersama kaum beriman ya kan, memohon pertolongan Allah. Dan akhirnya Allah datangkan tentara-tentaranya dalam bentuk cacing yang menggigit tengkuk-tengkuknya Ya'juj dan Ma'juj, dan bermatianlah mereka, bergelimpangan gitu jasadnya. Dan ketika suara tiba-tiba sudah senyap gitu, karena tadinya waktu mereka masih ada kan ribut sekali, gaduh gitu. Nah, ketika sudah senyap, turunlah Isa alaihissalam dan kaum beriman, melihat keadaan, ternyata kondisinya sudah bergelimpangan mereka. Dan tentunya muncul masalah baru, yaitu virus ya kan, aroma bau busuk ya kan, jasad-jasad mereka. Berdoa lagi, Isa alaihissalam memimpin doa, kaum beriman bersama-sama. Maka Allah pun menyelesaikan masalah itu dengan mengirimkan burung-burung yang lehernya seperti leher onta katanya begitu dalam hadisnya, ya, mengangkut satu persatu jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj ini ke tempat yang jauh. Lalu Allah turunkan hujan 7 hari 7 malam membersihkan bumi ini ya. Nah, setelah itu Masya Allah dunia menjadi damai ya kan, keberkahan juga mencapai puncaknya, sampai ke tingkat kedamaian itu tidak ada kedengkian satu sama lain ya. Bahkan hewan pun, serigala justru dengan domba itu berdekatan ya. Itu saya pernah baca juga, Ustaz. Itu mirip dengan semacam kayak nubuatan juga di kitabnya orang Yahudi, bahwa binatang buas dan binatang itu akan bermain bersama istilahnya. Betul. Betul. Ada kemiripan itu. Iya, karena memang satu sumber kan. Itu satu sumber gitu. Ya, termasuk bahkan disebutkan ular itu bisanya sudah tidak ada, sehingga anak kecil main dengan ular nggak berbahaya. Begitu. Ya, tapi itu tidak berlangsung lama. Kalau dalam keyakinan kita, ya dalam riwayat itu dikatakan paling-paling 7 tahun lah. 7 tahun. Ya. Nah, saya tadi baru mau nanya, kalau yang Ustaz ketahui, kan mungkin ada beda pendapat. Nabi Isa ibnu Maryam ini ketika dia sudah turun lagi, sudah menyelesaikan misinya, dia akan tinggal di bumi sekian tahun. Ya. Berapa tahun saat yang Ustaz tahu? Kalau yang kita pahami ya, itu 40 tahun. 40 tahun? 40 tahun, ya. Yang saya tahu 7 tahun. Nah, ada dua pendapat. Ada dua pendapat, tapi yang dikompromikan oleh Syekh Mubayyad ini
ulama dari Gaza, menulis buku Ensiklopedia Akhir Zaman, ya kan. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 7 tahun Isa alaihissalam itu ketika fase yang sudah damainya itu. Ya, gitu, ya kan. Tapi total setelah beliau turun itu 40 tahun. Yang saya baca 40 tahun itu adalah gabungan dari masa hidup dia pertama 33 tahun, tambah kedatangan dia kedua 7 tahun, total 40 tahun gitu. Benar nggak, Ustaz? Enggak. Beda. Jadi ya? yang Jadi yang kedua ini 40 tahun. Betul. Yang jadi nanti beliau insya Allah wafat pada usia 73 tahun. Oh, okay. Karena beliau kan diangkat usia kahlan kan, usia 33 tahun kan. Gitu. Jadi 33 plus 40 tahun. Iya. Oke. Ya, insya Allah. Terus tadi setelah Yajuj Majuj, apalagi misinya? Ya artinya praktis sudah selesai misinya, gitu ya kan. Yang itu yang mematahkan salib, membunuh babi. Nah itu sebenarnya kaitannya dengan ketika baru turun. Oh, baru turun. Gitu, ketika baru turun itu kan. Jadi begini, kalau kita berusaha melihat kronologinya, ya kan, kehadiran Isa alaihissalam itu sesudah Dajjal. Oke. Ya satu. Dan Dajjal sendiri sesudah Al-Mahdi. Oke. Gitu. Al-Mahdi ini siapa? Al-Mahdi ini bukan nama orang. Al-Mahdi itu gelar, title ya. Nah, yang artinya seorang laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah dan seorang laki-laki yang ditunjuk, appointed, ya kan, ditunjuk oleh Allah untuk menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman. Khalifah gitu. berarti. Beliau khalifah, ya kan. Nah, jadi Al-Mahdi ini akan memimpin ghazawat, peperangan demi peperangan, ya kan. Dan ketika akan perang yang terakhir yaitu lawan Dajjal, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Isa alaihissalam. Ya, karena Isa alaihissalam inilah yang nantinya dapat tugas untuk membunuh Dajjal. Gitu. Dan yang uniknya ketika disebutkan dalam hadis sahih tentang tempat turunnya itu disebutkan jelas-jelas fi manaratil baydha fi syarqi Dimashq. Di sebuah menara berwarna putih di sebelah timur kota Damaskus. Dan para ulama memahami itu sebagai di Masjid Al-Umawi yang lokasinya memang di timur Damaskus, yang memang ada menara putihnya gitu. Dan yang menariknya, menara putih itu oleh kaum Kristiani di Suriah itu mereka menyebutnya the minaret of Jesus. Gitu ya. Jadi di sini klop kita dengan mereka. Dan yang menariknya lagi, Masjid Al-Umawi ini dia bentuknya tuh selasarnya di tengah. Kalau kita kan biasanya selasar di pinggir masjid. Kalau ini di tengah malah. Jadi justru masjid itu kayak kotak gitu, di tengahnya selasar luas gitu. Jadi ibaratnya ketika Al-Mahdi mau mimpin sholat subuh, ya kan, itu jamaah tuh justru berlimpah di tempat yang terbukanya itu, di selasar yang terbuka langsung ke langit kan. Nah, makanya dikatakan turunnya Isa alaihissalam itu menjelang sholat subuh itu. Nah, ketika para jamaahnya Al-Mahdi yang bisa dikatakan sebagian besar adalah mujahidin, ya, mereka sedang berdoa kan, antara azan dan qomat kan. Nah, begitu berdoa mereka lihat Isa alaihissalam turun di menara putih itu diantar dua malaikat. Satu di kanan, satu di kiri, ya, dia memegang sayapnya. Bukan di atas awan-awan ya, Ustaz? Tidak. Diantar oleh dua malaikat, begitu. Nah, begitu turun, ya kan, mereka semua langsung merasa gembira dan bahkan moral mereka langsung naik. Kenapa? Karena pada saat itu mereka sudah tahu kabarnya bahwa Dajjal sudah mendekat dengan membawa 70.000 pasukan Yahudi. Itu yang menjadi pasukan intinya dia, ya, mengepung masjid itu. Ya, jadi mereka ya tentunya ini juga ya khawatir ya, ini perang besar nih lawan Dajjal gitu kan. Tapi begitu melihat Isa alaihissalam turun ya tentunya moral mereka naik, ya kan? Karena mereka tahu inilah sosok yang memang sudah dijanjikan Nabi akan membunuh Dajjal gitu ya. Nah, begitu dia turun, Al-Mahdi mengenali dan langsung mempersilahkan untuk menjadi imam sholat. Tapi dijawab oleh Isa alaihissalam, tidak, demi Allah inilah kelebihan umat Muhammad dan umat lainnya. Sebagian kalian ditetapkan jadi pemimpin bagi sebagian lainnya. Dia dorong Al-Mahdi mimpin sholat, dia makmum di belakang Al-Mahdi. Dan ini sekaligus menjadi sebuah deklarasi bahwa turunnya Isa alaihissalam di akhir zaman tidak membawa ajaran baru, apalagi membenarkan ajaran Nasrani yang sudah jauh menyimpang. Tapi justru menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Betul, ya. Begitu selesai,
Isa alaihissalam minta kepada Al-Mahdi buka pintu gerbang. Begitu dibuka ternyata sudah dikepung oleh 70.000 pasukan Yahudi dan dipimpin langsung oleh Dajjal. Dan dalam hadis itu dikatakan begitu Dajjal melihat ada Isa alaihissalam di dalam barisan Al-Mahdi, Dajjal menjadi laksana garam disiram air. Gitu. Garam kalau disiram air kan meleleh atau mencair gitu ya. Kalau kata anak Betawi ngeper gitu. Jiper dia kan. Takut dia melihatnya dan dia tahu ini satu-satunya manusia yang diizinkan Allah untuk membunuh dirinya. Maka dia ngacir, dia kabur. Lari kemana? Lari ke Palestina. Gitu. Sampai kemana? Sampai ke kota yang namanya Lut. Ya, nah menjelang dia masuk kota Lut itu di Babul Lut, pintu masuk gerbang Lut itu. Isa alaihissalam sudah mendekat dan sudah melemparkan senjatanya yaitu tombak pendek ya kan untuk membunuh Dajjal. Dan dengan izin Allah matilah Dajjal di situ. Dicabut sama Isa alaihissalam ya tombaknya itu, diperlihatkan darahnya Dajjal menetes ya kan. Maka semua orang kafir terutama kaum Yahudi yang melihat pemandangan itu langsung drop moralnya. Gitu. Jadi mereka jadi menyadari wah ternyata jagoan kita mati juga gitu ya kan. Sebaliknya umat Islam yang tadinya takut menghadapi Dajjal menjadi tersadarkan wah memang Dajjal manusia saja gitu yang punya jadwal mati juga gitu ya kan. Nah, sementara Al-Mahdi dengan pasukannya memerangi 70.000 pasukan Yahudi tadi gitu, dan berlakulah hadis yang cukup terkenal itu la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi kaum Yahudi sehingga pohon dan batu pun turut berbicara memanggil-manggil hai muslim, hai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi bersembunyi, datanglah kemari bunuhlah dia. Kecuali Gharqad. Karena Gharqad ini pohonnya kaum Yahudi. Gitu. Nah, jadi setelah dibunuhnya Dajjal oleh Isa alaihissalam, nah itu disebutkan bahwa Isa berikutnya akan keliling dunia ini, khususnya mendatangi kaum beriman yang sempat menjadi sasaran persekusinya Dajjal. Jadi kaum mukminin yang mereka itu jauh dari khilafah, karena waktu itu khilafah sudah berdiri ya dipimpin oleh Al-Mahdi, itu mereka didatangi oleh Dajjal dan karena mereka tidak mau mengakui Dajjal sebagai Rob, ya kan, mereka dikasih nerakanya Dajjal, ya kan, dan itu menyebabkan mereka kena penyakit yang macam-macam lah, penderitaan begitu. Maka Isa alaihissalam akan mengusap wajah-wajah mereka, menyembuhkan mereka dari berbagai penyakitnya, dan bahkan Isa alaihissalam akan mengabarkan kabar gembira kepada setiap mukmin itu, posisinya di surga nanti di level mana gitu, di tingkat mana, Masya Allah ya kan. Jadi mirip kayak dulu Nabi bisa mengatakan sahabat ini di surga, sahabat ini di surga gitu kan, Masya Allah gitu ya. Nah, lagi seperti itu, tiba-tiba terdengar kabar bahwa Allah Ta'ala sudah melepaskan hamba-hambanya yang tidak mungkin kalian bisa kalahkan. Nah, itulah Ya'juj wa Ma'juj. Gitu. Nah, kemudian dalam proses sebelum Ya'juj wa Ma'juj muncul itu, Isa alaihissalam akan mengajak semua orang di luar Islam untuk memeluk Islam. Dan kalau tidak mau, ya pilihannya tadi, ya kan? Atau masuk Islam atau dibunuh. Gitu. Bahkan ada hadis sampai mengistilahkan yuqatilun nas alal Islam. Isa alaihissalam itu akan memerangi manusia sampai memeluk Islam. Begitu. Jadi kalau selama ini kan kita belajar fikih, itu kalau seandainya kaum muslimin akan masuk ke satu wilayah baru, itu mesti memberikan 3 tawaran. Tawaran pertama masuk Islam. Kalau nggak mau, tawaran kedua bayar jizyah. Jadi serahkan negeri kalian kepada kami, biar kami kelola dengan ajaran Allah, ya kan? Kalian nggak perlu memeluk agama Islam, tapi kalian wajib bayar jizyah, begitu. Tapi dilindungi ya? Dilindungi, ya kan? Nah, kalau masuk Islam nggak mau, bayar jizyah nggak mau, pilihan ketiga jihad, gitu. Nah, kalau nanti Isa alaihissalam sudah turun, pilihan tidak menjadi 3, hanya 2, atau masuk Islam atau jihad, ya kan? Atau karena jizyah udah dihapus sama Nabi Isa. Isa alaihissalam akan menghapus jizyah, gitu. Mungkin orang bertanya, loh Ustaz, kenapa kok jizyah dihapus? Ya, karena turunnya Isa alaihissalam seperti disebutkan di surat Az-Zukhruf ayat 67 ya. 63 ya, innahu la ilmun lis-sa'a, ya kan, sesungguhnya turunnya Isa alaihissalam itu salah satu tanda sudah dekatnya kiamat. Jadi ibaratnya dengan turunnya Isa alaihissalam, kalau orang masih ngeyel juga gitu, belum mau memeluk agama Nabi Muhammad SAW, agama Islam, ya kan, ya lebih baik mati dia. Begitu. Jadi nggak ada lagi cerita jizyah, ya, pilihan jizyah sudah tidak relevan gitu.
Ya, karena dekatnya peristiwa kiamat itu. Ya. Sorry, 61 Ustaz. 61, ya, 61 Zukhruf. Quran surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 61. Iya. Ya. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam akan menjalankan misi itu, mengajak semua orang ya kan untuk memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk akan mematahkan salib. Nah, ini yang saya mau tanya nih Mas nih. Mematahkan salib sama membunuh babi ini majasi atau harfiah nih? Kalau kan gini, prinsipnya kita dalam metode memahami hadis-hadis yang seperti ini, selagi tidak ada alasan untuk mengartikannya majazi, harus diartikannya harfiah. Gitu. Dan dalam hal ini dia diartikan harfiah juga make sense. Gitu. Kenapa harus dipatahkan? Karena mematahkan salib itu merupakan bentuk pembersihan ya akidah yang sudah menyimpang sekian abad ya kan dialami oleh kaum Nasrani yang mengaku sebagai pengikut Isa alaihissalam. Padahal simbol salib itu sendiri itulah simbol yang menunjukkan kemusyrikan kan. Gitu. Jadi urusannya langsung dengan Nasrani. Dengan Nasrani. Terus kalau yang membunuh babi? Nah, kalau yang membunuh babi itu juga urusannya dengan mereka-mereka yang akhirnya menghalalkan babi. Padahal sebenarnya Isa alaihissalam pun ajarannya mengharamkan babi kan. Babi. Gitu. Kalau saya jadi salah. itu harfiah atau majasi Ustaz? Membunuh babi itu? Kalau yang saya pahami selama ini juga itu artinya harfiah. Harfiah juga? Iya, karena apa? Karena kalau babi itu masih dibiarkan hidup, ya kan, padahal babi itu memang punya banyak masalah, gitu, ya kan. Nah, apalagi di zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang ini sangat banyak sekali produk-produk yang sadar tidak sadar itu berurusan dengan babi, gitu, ya kan. Saya pernah lihat tuh sebuah bahkan video. ada yang terbuat dari babi. Apa? Bahkan ada produk-produk kecantikan atau apa yang terbuat dari babi. Iya, ya kan, bahkan kayak apa namanya, brush sikat itu termasuk sikat brush untuk cat gitu kan. Sepatu juga ada yang pakai kulit babi. Ya betul, ya kan, jaket segala macam gitu. Ya, nah jadi hati-hati beli jaket. Iya benar, itu harus itu. Ya. Kan? Oh jadi itu bisa diartikan harfiah ya? Bisa diartikan harfiah. Mematahkan salib dan membunuh babi. Betul. Tapi dua hal ini urusannya dengan Nasrani. Nah kalau yang urusannya dengan Yahudi justru adalah, ini yang menarik nih. Jadi disebutkan bahwa Isa alaihissalam nanti ketika turun, ya kan, dia itu rambutnya basah, ya, rambutnya basah ya. Kalau wet dalam look gitu ya, wet look ya. Ya wet look gitu. Nah ini kalau Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi ini dia mengatakan, kenapa Isa alaihissalam ketika nanti turun seperti itu? Karena waktu dia diangkat juga seperti itu. Gitu. Isa alaihissalam tuh rambutnya basah. Dan yang menariknya lagi, nafasnya Isa alaihissalam itu kalau tercium oleh orang kafir, ya kan, ya, itu mereka akan mati. Akan mati, gitu. Mencium nafasnya saja itu bisa mematikan orang kafir. Ya. Jadi hembusan nafasnya, gitu. Ini saya ingat nih. Ini di dokumennya Yahudi juga ada sosok Mesias, tapi itu jelas bukan Yesus atau bukan Nabi Isa, bahwa nafasnya juga itu bisa bikin orang mati. Kok mirip ya? Jadi gini. Kalau dalam kitabnya Profesor Salabi, beliau menjelaskan bahwa dulu kan kaum Yahudi itu mempersekusi Isa alaihissalam, gitu. Dan Nabi Isa alaihissalam dulu memperlihatkan banyak mukjizat. Dan salah satu mukjizat beliau adalah burung yang dibentuk patung, ya kan? Itu dengan ditiup jadi burung beneran, gitu. Jadi istilahnya menghidupkan, gitu kan. Gitu. Nah, jadi kalau istilahnya Profesor Salabi ini, di zaman dulu ya, kaum Yahudi itu mentertawakan Isa alaihissalam yang dengan izin Allah bisa menghidupkan burung patung burung ya kan, dari tanah liat, dengan tiupannya, dengan nafasnya saja itu menjadi hidup. Nah, karenanya nanti di akhir zaman dengan nafasnya Isa alaihissalam dia akan mematikan orang-orang yang mengolok-olok dulu. Gitu. Ya, jadi itu ininya counternya gitu kepada kaum Yahudi. Gitu ya. Dan kaum Yahudi nanti akan tentunya kecelek gitu ketika Isa alaihissalam datang, karena apa? Karena Isa alaihissalam justru mengajarkan tauhid kan. Gitu. Sedangkan kaum Yahudi kan menuduh bahwa Yesus ini ya mengajarkan politeisme kan, syirik kan, ajaran syirik gitu. Ya, makanya sekarang ini orang-orang Zionis Israel itu meludahi orang-orang Kristen kan, karena mereka menganggap orang Kristen ini kan musyrikin. Ya, kalau itu iya benar. Gitu. Tapi gimana ya? Pandangan Yahudi yang mengatakan bahwa Yesus mengajarkan kesyirikan, saya belum pernah baca sih.
Belum ada sih. Tapi mereka mencela orang Kristen karena kalau mencela orang Kristennya iya betul. Iya, karena kesyirikan kan. Tapi kalau menuduh Yesus mengajarkan kesyirikan, saya belum pernah baca. Belum ada yang gitu. Iya. Hanya yang saya tahu bahwa Yahudi kan juga tidak menerima Yesus atau Nabi Isa. Tidak menerimanya ini kan karena dianggapnya ya dia hanya seorang dai, tapi dia mengkritik pemuka-pemuka agamanya Yahudi gitu. Yaitu siapa? Yaitu ahli Taurat dan kaum Farisi dan Saduki gitu. Ini kan dikritik sama Yesus nih. Disebutnya kalau di Bible kitab mereka di Perjanjian Baru Kristen, bahkan mereka disebut sebagai keturunan ular beludak gitu. Disebutnya gitu. Tapi Yesus sendiri di dalam kitabnya orang Kristen mengajarkan Bani Israel atau bangsa Israel untuk mengikuti ajarannya orang Farisi dan ahli Taurat. Karena itu adalah mereka yang dianggap sebagai pengganti Nabi Musa. Ya kan? Mereka dia bilangnya mereka sudah menduduki kursi Musa. Maka ikutilah ajarannya tapi jangan ikuti kelakuannya. Kenapa? Karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya gitu. Ini tuduhan ya di dalam Perjanjian Baru. Yesus menuduh orang-orang Farisi dan ahli Taurat sebagai orang-orang munafik gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi semacam kayak orang Yahudi yang rabbinik itu jadi sakit hati gitu. Karena mereka dianggap sebagai keturunan ular beludak gitu kan ya. Iya, istilahnya dianggap sebagai ulama-ulama korup ya. Iya. Gitu. Ya, oke. Nah, tapi yang menarik kan ada istilah kalau kita kaum muslim ini dalam hadis itu bahkan disebut juga dengan istilah Al-Masihud Dajjal. Gitu. Sementara Isa alaihissalam juga disebutnya Isa Al-Masih. Gitu. Nah, Al-Masih ini apa artinya? Al-Masih ini maknanya adalah the savior, juru selamat. Begitu ya, juru selamat Al-Masih gitu. Nah, kita kaum beriman itu memang menyebut Isa Al-Masih karena Isa alaihissalam nanti di akhir zaman ketika sudah turun, dia peranannya menjadi semacam savior kan, menjadi juru selamat karena dialah yang kemudian membunuh Dajjal, dialah yang kemudian mengajak seluruh orang di luar Islam untuk memeluk Islam, bahkan dialah yang akan menjadi tempat bertanya nih ngadepin Yajuj Majuj gimana nih kita nih gitu dan seterusnya lah begitu ya. Nah, sementara justru kaum Yahudi ini mereka ketika menentang Yesus dulu sebagai Al-Masih, ya kan? Mereka kemudian menanti-nanti Al-Masih berikutnya kan, gitu. Dan mereka akan tersesatkan karena justru yang mereka anggap sebagai Al-Masih itu adalah Dajjal, begitu ya. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, Bani Israel pada mulanya itu sama Allah Ta'ala itu diposisikan tinggi sekali, mulia sekali. Ya, Allah berfirman di surat Al-Baqarah itu 122. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku atas kalian, ya, di mana aku telah melebihkan kalian di atas segenap bangsa lain, begitu ya. Jadi ibaratnya Bani Israel ini oleh Allah dipilih menjadi pemimpin umat manusia, begitu ya. Dan Bani Israel itu dimuliakan lagi karena Allah mengutus nabi-nabi Allah yang jumlahnya jauh lebih banyak ke Bani Israel daripada ke bangsa lainnya. Tidak ada bangsa yang dikirim nabi oleh Allah lebih banyak daripada Bani Israel. Cuma problemnya tadi, kan uzkuru nikmati, ingatlah nikmatku, yang artinya apa? Syukurilah nikmatku. Nah, mereka tidak syukuri, mereka kufuri, gitu. Buktinya apa? Ada ayat juga menyebutkan setiap nabi yang dikirim itu didustakan, bahkan dibunuh, begitu ya. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, termasuk Nabi Isa berusaha dibunuh walaupun gagal, gitu ya. Nah, akhirnya karena terus-menerus mereka tidak bersyukur malah kufur dan bahkan mengkhianati janji-janji dengan Allah, maka keluarlah dekret Allah yang terakhir, yaitu Al-Maidah ayat 13. Ya. Jadi Allah berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Dikarenakan Bani Israel terus-menerus melanggar perjanjian, akhirnya kami laknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Gitu. Nah, satu kaum kalau hatinya sudah keras membatu, apa yang terjadi pada diri dia? Yang terjadi adalah dia akan melihat segala sesuatu terbalik-balik. Penolakan. Yang Allah bilang hak, mereka bilang batil. Yang Allah bilang batil, mereka bilang hak. Yang Nabi Muhammad katakan sebagai a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat yaitu Dajjal, justru mereka akan perlakukan sebagai Al-Masih, sang juru selamat. Gitu. Dan itu berlaku sampai hari ini. Ya kan? Ya hari ini kan seluruh dunia udah teriak,
Oh Israel, ya kan, stop your genocide, gitu kan, teriak seluruh dunia. Jawaban mereka apa? No, we're not doing genocide, we're only self-defensing. Kami cuma bela diri kan, gitu, ya kan? Atau seperti ucapan malah mereka menuduh yang Gaza teroris, gitu. Iya, malah mereka menuduh yang sedang memperjuangkan kemerdekaan adalah teroris, gitu. Dan bahkan si Netanyahu sampai mengatakan di depan sidang PBB kan, Netanyahu, ya, apa namanya? The Israeli army is the most moral army in the world. Gitu. Bayangkan kalau yang paling bermoral kayak gitu, gimana yang paling bejat? Gitu. Nah, jadi apa namanya? Itulah sebabnya mereka mengalami ketertipuan, di mana harusnya Isa alaihissalam mereka perlakukan sebagai Al-Masih, justru mereka perlakukan Dajjal sebagai Al-Masih. Dan itu sebenarnya sebabnya kenapa gelar bagi Dajjal itu di kalangan Kristen disebutnya the Antichrist kan. Antichrist. Itu antikristus, antinya Isa alaihissalam sebenarnya. Kalau bagi kita memang benar itu posisinya sudah benar seperti itu. Nah, cuma tinggal nanti kalau memang Isa alaihissalam sudah datang, apakah mereka akan mau menerima ajakannya Isa alaihissalam kan itu. Gitu. Jadi ada misi bahwa Nabi Isa Ibnu Maryam ini ketika datang kembali, dia akan membantah fitnah daripada orang-orang Nasrani yang menuhankan dia gitu. Betul. Ya. Ya, dan itu bentuk konkretnya adalah dipatahkannya salib. Gitu, untuk mengatakan ini nggak benar, itu kalian memperlakukan saya ini. 2 tahun yang lalu pernah mematahkan salib juga, Ustaz. Masya Allah. Berarti apa itu? Ya ini apa bagian dari pasukan Isa alaihissalam ya. Nah, tapi alhamdulillah ya, berarti kita sudah mendapatkan insight dari Ustadz Ihsan Tanjung bahwa ini kan adalah ilmu eskatologi, Ustaz ya? Ya, ilmu akhir zaman. Ilmu akhir zaman. Saya memang sengaja tidak mau mendalami ke situ, Ustaz. Karena apa ya namanya ya? Saya takut gitu, takut salah ngomong. Kalau Ustaz kan memang harus berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ya. Bahkan tadi kan Ustaz di awal juga mengatakan bahwa ada sebagian muslim yang malah tidak percaya bahwa Nabi Isa Ibnu Maryam itu akan datang lagi gitu kan. Ini memang bisa kadang menimbulkan jadi perdebatan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustaz Ihsan ini juga bisa menjadi wawasan buat kita. Tapi yang jelas ini harus berdasarkan hadis yang sahih gitu Ustaz ya. Betul. Selain itu apa namanya? Apalagi misi daripada Nabi Isa Ibnu Maryam Ustaz? Yang jelas tadi membunuh Dajjal, terus kemudian apa? Menghapus jizyah, mengalahkan Yajuj Majuj, mematahkan salib, membunuh babi, udah 5 nih, apa lagi? Ya, jadi disebutkan juga bahwa Isa alaihissalam kelak nanti akan pergi haji dan umroh. Pergi haji umroh. Ya, gitu, untuk menggambarkan bahwa memang beliau benar-benar menjadi apa namanya? Umat daripada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan yang menariknya lagi ada status yang dimiliki oleh Isa alaihissalam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lainnya. Apa itu, Ustaz? Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Gitu. Karena kalau kita belajar definisi sahabat, ya, itu adalah seorang manusia yang hidup dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, ya kan, dan mengimani ajarannya, gitu, ya kan. Loh, kan Isa alaihissalam tidak hidup di zaman Nabi dan para sahabat, gitu kan. Ya, tapi Nabi ketemu dengan Isa alaihissalam. Ketemunya di mana? Waktu Isra Mi'raj. Iya, betul. Gitu. Di langit kedua, Ustaz ya. Kenapa? Langit kedua ya. Di langit kedua dan di Masjidil Aqsa ketika mimpin sholat kan. Sholat ya. Jadi 2 kali Nabi ketemu. Gitu. Jadi kalau Nabi ketemu dengan nabi-nabi lain itu dalam kondisi mereka sudah wafat, sedangkan Isa alaihissalam dalam kondisi masih hidup. Makanya beliau disebut juga oleh ulama sebagai sahabat yang paling akhir nantinya meninggal dunia. Gitu ya. Dan yang menariknya lagi dikatakan bahwa Isa alaihissalam itu kelak nanti ada 2 versi, ada yang bilang terjadi, ada yang bilang tidak terjadi, ya kan? Tapi kalau Syekh Mubayyad, ulama dari Gaza itu, dia punya beberapa dalil mengatakan bahwa Isa alaihissalam nanti akan menikah dan berkeluarga. Saya baru mau nanya tuh, menikah atau 40 tahun di bumi itu? Iya, itu ada yang pendapatnya begitu. Ya kan? Walaupun tidak disepakati, pendapat itu tidak disepakati. Gitu. Tapi bahwa dia pergi haji umroh itu disepakati, ya kan? Karena memang itu ada hadisnya. Gitu. Dan terakhir sekali nanti Isa alaihissalam itu akan wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin. Di mana? Di Masjid Nabawi. Dan bahkan dimakamkannya di makam bersama Nabi, bertiga Nabi dan 2 sahabatnya dan Umar. Masya Allah. Gitu. Makanya orang mengatakan
di areal pemakaman 3 manusia paling mulia ini ya, Nabi, Abu Bakar dan Umar ini, sebenarnya ada tempat yang keempat masih kosong. Nah, jangan coba-coba daftar ya. Itu khusus buat Isa Nabi Isa ya, Ibu Maryam ya, Masya Allah. Ya. Nah, mungkin ada bagus juga ini, saya ada satu subjudul di sini menyebutkan hikmah kenapa hanya Isa alaihissalam saja yang turun ke muka bumi. Ya. Itu juga banyak tanyain. Ini Profesor Salabi ini menjelaskan. Yang pertama, sebagai bantahan terhadap klaim dan bualan kaum Yahudi yang mengatakan telah berhasil membunuh dan menyalib Isa alaihissalam. Pertama itu satu. Ya. Ini nasnya juga jelas, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah, dan kami Jadi ini bisa dikatakan membuktikan Quran surat An-Nisa 157, Ustaz. Betul, ya, ini di ayatnya. Ini di ayatnya ya. Jadi kami, Allah Ta'ala juga menghukum mereka, Bani Israel itu, karena ucapan mereka, klaim mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Gitu. Dan lanjutan ayat itu kan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya, mereka sebenarnya tidak bunuh, mereka tidak salib, tapi yang mereka bunuh dan salib adalah yang diserupakan wajahnya dengan dia. Nah, saya mau nanya, Ustaz. Ini kalau bicara yang diserupakan dengan dia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang diserupakan itu bukan orangnya, tapi peristiwa salibnya, peristiwa penyalipannya gitu. Menurut saya, jadi kalau orang Yahudi itu seperti hanya dibuat seperti melihat ilusi gitu. Mereka seperti melihat ada penyalipan, tapi sebenarnya bukan gitu. Pendapat gitu gimana, Ustaz? Menurut saya. Jadi yang saya tahu itu adalah bukan peristiwanya yang diserupakan, tapi orangnya yang diserupakan. Itu kan memang umumnya yang kita pahami begitu ya. Nah, cuma memang soal bicara tentang orangnya, ini ada dua pendapat di kalangan kita pun, kalangan umat Islam pun gitu. Ada pendapat mengatakan justru itu yang diserupakan itu adalah pengkhianat, yaitu Yudas Iskariot, ya kan. Tapi justru yang berpendapat justru yang diserupakan itu adalah Hawari, ya kan, muridnya yang setia, yang paling muda. Justru bukan soal mudanya, tapi soal yang paling setia. Yang paling setia. Gitu, ya kan? Karena itu ada nasnya mengatakan begini, bukan nas ya, Israiliyat sebenarnya. Jadi nas Israiliyat gitu. Jadi ketika sudah terdengar kabar bahwa pasukan Romawi, tentara yang sudah dikerahkan untuk nyari-nyari mau nangkap Isa alaihissalam, ya kan, maka di meja itu kan bersama murid-muridnya, Isa alaihissalam bertanya, menawarkan, ya kan, siapa yang menggantikan posisiku, ya kan, dia akan bersamaku nanti di jannah, gitu kan. Maka berdirilah tadi yang paling muda itu, paling muda itu sampai 3 kali kan ya. Ya. Terus kata Isa alaihissalam, duduk kamu, ya kan. Ditanya kedua kalinya dia lagi yang berdiri, 3 kali dia yang berdiri, ya kan. Ya, akhirnya Isa alaihissalam mengizinkan lah gitu. Nah, kemudian Isa alaihissalam ke belakang, itu ke belakang, di belakang tempat mereka berkumpul itu ada semacam taman, ya kan. Nah, disitulah Isa alaihissalam diangkat ke langit. Nah, sementara tentara-tentara ini masuk Romawi, ya kan, mereka cari-cari. Nah, wajah dari si anak muda ini itu menjadi mirip seperti Isa alaihissalam. Nah, mereka tangkap dan itulah yang disalib. Itu kalau nggak salah yang dari Ibnu Abbas ya? Ibnu Abbas, betul. Kalau yang tadi Yudas Iskariot dari Ibnu Katsir ya? Ya, yang saya tahu juga begitu. Ya. Tapi kan itu tafsir ya, Ustaz ya? Itu tafsir. Tafsir kan? Jadi maksudnya kita kan tidak perlu klaim bahwa itu yang diserupakan pasti Yudas Iskariot kan. Nggak usah kan? Nggak perlu. Karena itu tafsir ya. Betul. Dan kita kan tidak perlu tahu siapa yang diserupakan, Ustaz ya? Nggak ada gunanya juga. Karena di Quran juga tidak disebutkan kan? Iya. Itu sering ditanyain sama kalangan mereka, Ustaz. Kalangan Kristen. Siapa yang diserupakan katanya? Masa nggak lengkap gitu katanya? Loh, kalau saya jawabnya gini, itu nggak penting buat kita. Yang penting Nabi Isa ibnu Maryam ini diselamatkan. Nah, kalau memang penting buat kalian, mau tahu siapa nama yang diserupakan, tolong cek dulu itu di kitab kalian. Ada 2 penjahat yang disalib bersamaan dengan Yesus. Namanya siapa? Lalu di kitab mereka juga ada diceritakan 2 penjahat disalib bareng dengan Yesus. Jadi tiangnya 3? Tiangnya 3. Yesus di tengah, 2 penjahat kanan kiri. Namanya ada nggak di kitab mereka? Nggak ada juga, Ustaz. Di kitab mereka nama 2 penjahat itu nggak ada. Ngapain nanya-nanya orang yang diserupakan gitu maksud saya? Iya, betul. Ya, jadi kayak ngadi-ngadi ya. Ngadi-ngadi. Itu sementara mereka sendiri nggak tahu yang 2 itu siapa, tapi mereka yakin ada 2 lagi. Mereka menuduh Quran tidak lengkap karena tidak ada nama orang yang diserupakan. Nanti nanya lagi, kalau istrinya Adam siapa di Quran? Oh, nggak lengkap dong berarti karena nggak ada gitu katanya. Kenapa mesti nanya yang di Quran harus ada namanya?
Saya tanya balik, kalau nama istrinya Nabi Lot di Quran, di Bible kalian siapa? Nggak ada juga. Nah, jadi modelnya memang begitu, Ustaz. Mereka tidak tahu kitabnya, tapi menuduh Quran yang tidak lengkap. Contoh misalnya, mana ayat di Quran Nabi Muhammad disunat katanya? Ngapain hanya? Emangnya Quran buku sunat gitu kan? Saya tanya balik, Nabi Musa di Bible kalian sunat nggak? Nggak ada juga. Model-modelnya jadi memang begitu ya. Kita makanya inilah kita butuhnya kita ilmu kristologi ya gitu, supaya ketika kita menjawab syubhat mereka berdasarkan kita mereka sendiri malah. Betul. Gitu, iya, betul. Iya. Jadi kembali ke masalah penyerupaan tadi, ya buat kita sih nggak prinsip. Nggak penting kan? Mau siapa kayak, mau Yudas kayak, mau yang paling setia kayak gitu. Iya. Ya kan? Tapi yang pasti begitu adanya nasnya, begitu kita yakini. Dan yang lebih penting tadi, barrafa'ahullahu ilaih, bahkan yang sesungguhnya terjadi, Allah mengangkat Isa alaihissalam, menyelamatkannya, ya kan. Dan ini kan peristiwa Isa alaihissalam diangkat ke langit ini kan mirip sekali dengan Isra Mi'raj. Cuma bedanya durasinya. Kalau Nabi ke langit itu cuma semalaman, dari setelah Isya sampai sebelum subuh. Sedangkan Isa alaihissalam ribuan tahun, ya kan. Apa sulit bagi Allah kan? Nggak apa sulitnya? Iya. Nah, terus mengenai pengangkatan juga, Ustaz. Ini juga ada pendapat yang mengatakan bahwa yang diangkat itu hanya derajatnya. Nah, gimana? Pernah dengar pasti ya? Ya kalau Isa alaihissalam diangkat hanya derajatnya, justru saya nggak pernah dengar. Jadi bukan fisiknya yang diangkat, tapi hanya derajatnya. Ada yang mengatakan begitu. Kalau itu, dan dia mati di bumi gitu. Oh, enggak. Ya itu mungkin Ahmadiyah ya, pandangan Ahmadiyah seperti itu. Salah satunya begitu. Tapi ada juga umat Islam yang begitu. Bukan Ahmadiyah tapi juga punya pandangan seperti itu. Jadi mati dong? Iya, jadi mati di bumi, bukan diangkat ke langit gitu. Dan itu paketnya pasti nggak percaya bahwa Isa alaihissalam akan turun lagi dong dari langit. Iya. Lawang udah mati kan, udah dikubur. Gitu. Paketnya begitu. Ya itu bagian dari ingkar sunnah lah. Mengingkari sunnah itu. Oke. Ya. Nah yang kedua hikmahnya, Allah menurunkan Isa alaihissalam di akhir zaman untuk menggenapkan sisa umurnya yang telah ditakdirkan Allah untuknya. Setelah itu dia wafat dan dimakamkan di bumi. Cuma nggak disebutin usia berapa ya? Ada di sini disebut, ya kan? Jadi Isa alaihissalam adalah makhluk, dia hidup di langit dengan kehidupan gaib tersendiri selama ini, dan dia nanti pasti mati karena keabadian hanya milik Allah yang maha kekal. Isa tidak wafat di langit dan tidak pula dimakamkan di langit, karena langit bukanlah tempat kematian ataupun pemakaman manusia. Sebab Allah ciptakan manusia dari tanah bumi, memakamkan mereka di tanah bumi, dan akan membangkitkan mereka dari tanah bumi. Itu ada ayatnya kan, surat Toha ayat 55 tuh ya. Dari tanah itulah kami ciptakan kamu, kepada tanah itulah kami akan kembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan keluarkan kamu pada waktu yang lain gitu. Ya di sini nggak detail nih. Yang detail di kitabnya Mubayyad ya, tentang di situ nggak ada usianya. Nggak ada usia. Gitu. Hikmah ketiga, untuk mendustakan kaum Nasrani terkait klaim-klaim mereka tentang Isa alaihissalam dan sikap mereka yang melampaui batas terkait diri Isa alaihissalam. Karenanya Isa menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah semata, menolak berbagai kebatilan dan kebohongan yang menjadi landasan agama Nasrani dengan mematahkan salib dan membunuh babi. Gitu. Turunnya Isa alaihissalam dalam kondisi hidup di akhir zaman nanti menjadi bantahan terhadap kebatilan-kebatilan kaum Nasrani yang mengatakan bahwa Isa alaihissalam dibunuh, disalib dan sudah mati. Rohnya keluar ketika dia berada di kayu salib. Gitu. Hikmah keempat, kesaksian nyata Isa alaihissalam untuk penutup para nabi. Ya. Muhammad SAW ya, jadi Islam sebagai syariat terakhir dan membatalkan agama-agama sebelumnya yang sudah dihapus seperti agama Yahudi dan Nasrani. Ini merupakan pendustaan lain yang disampaikan Isa alaihissalam terhadap kaum Yahudi dan Nasrani yang tidak mengakui nubuah dan risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan amalan dan jihad yang dilakukannya, Isa alaihissalam bersaksi bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul dan risalahnya adalah penutup seluruh risalah. Begitu. Ya, nah itu hikmah-hikmah dari diturunkannya Isa alaihissalam saja, bukan nabi yang lain. Gitu. Ini ada gini, Ustaz. Ini kan kalangan Nasrani memang juga melakukan berbagai cara ya, untuk melemahkan iman dan akidah kita. Karena di kitabnya mereka diceritakan Yesus mati disalib, kemudian bangkit hari ketiga. Mereka apa ketiga? Bangkit. Nah, mati disalib, kemudian bangkit di hari ketiga gitu. Oh, hari ketiga. Nah, jadi mereka seolah-olah seperti mencari-cari ayat di dalam Quran yang bisa membenarkan cerita mereka gitu. Ya.
Salah satunya yang dipakai adalah Quran Surat Maryam, ayat ke-33. Dan kesejahteraan, dan semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Menggunakan ayat ini, orang Kristen bilang, tuh ada ayat di Quran, Yesus sudah mati dan dibangkitkan kembali. Pernah dengar kan? Iya. Ada tanggapan? Ya tanggapannya adalah tadi udah dijelaskan bahwa bagi kita memang itu benar, cuma jadwalnya kapan? Jadwalnya. Gitu. Kalau mereka bilang 3 hari sesudahnya, gitu. Sementara kita sadar bahwa Isa alaihissalam itu ditahan Allah ribuan tahun di langit lagi, begitu, dan tidak dalam keadaan sudah mati, begitu. Bagaimana ditahannya sama Allah itu terserah Allah, gitu. Tapi yang jelas nanti dia akan turun, barulah setelah dia turun menjalankan berbagai misinya, menemui kematiannya, baru wafat di bumi, bahkan nanti, disolatkan oleh kaum muslimin. Ya, nanti dibangkitkan bersama dengan yang lain kan, iya, pada hari kebangkitan. Iya. Nah itu makanya, itu yang orang Kristen tidak tahu itu mungkin tuh. Iya. Satu itu. Yang kedua, ketika ada tuduhan seperti itu, mereka seolah-olah cari remis gitu. Ya kan? Saya tinggal kasih, kalau kamu mau menuduh Nabi Isa sudah wafat dan bangkit di Quran Surat Maryam ayat ke-33, baca Quran yang sama, surat yang sama, ayat ke-15. Itu doanya kalimatnya mirip. Dan kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi Yahya, saya bilang gitu. Di situ juga disebutkan pada hari dilahirkan, diwafatkan, dan dibangkitkan. Apakah kamu mau bilang Yohanes Pembaptis sudah bangkit juga? Kan enggak. Nah, itu yang mereka nggak pahamnya di situ. Jadi kalau di Quran Surat Maryam ayat 33 itu adalah doa daripada Nabi Isa sendiri. Kalau yang di Quran Surat Maryam ayat ke-15 itu adalah langsung firman Allah sendiri. Iya. Dan itu redaksinya mirip sekali. Udah jelas. Iya. Kalau mau bilang Yesus sudah wafat dan bangkit di ayat 33, baca ayat 15 gitu. Itu kan caranya mereka, Ustaz. Mau cari pembenaran gitu. Bahwa tuh benar Yesus mati dan bangkit di hari ketiga. Ntar dulu, jangan GR gitu. Ya itu adalah memang poin-poin yang kita juga harus paham. Bahwa contoh ya tadi seperti Ustaz sebutkan di awal di Quran Surat Az-Zukhruf ayat ke-61, di situ kan ada kata-kata kalimat ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Akunya ini siapa? Akunya ini kan Allah nih. Tapi sama mereka dipelintir, itulah akunya adalah Nabi Isa katanya. Ya, hanya berdasarkan terjemahan, mereka mencoba mencari pembenaran. Itu yang sering terjadi juga, Ustaz. Ya. Ustaz mungkin nggak pernah atau mungkin jarang menemukan tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Tapi kalau kita yang di bagian medsos, wah itu kayak gitu sering, Ustaz. Iya. Enggak, saya nggak pernah ketemu. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Itu. Makanya nanti ada lagi, banyak lah Ustaz. Di Quran Surat Maryam itu yang paling banyak dipakai. Ya. Ada yang di ayat 28 ketika ibunda daripada Nabi Isa ibnu Maryam itu disebut sebagai wahai saudara perempuan Harun katanya. Ya. Kok bisa disebut saudara perempuan Harun? Kan Harun dan Maryam ini jaraknya 1300 tahun. Wah, salah nih Quran nih katanya. Masa sebut saudara perempuan Harun? Mereka nggak tahu bahasa Arab. Ukhta itu artinya juga bisa keturunan. Menuduhnya begitu. Karena hanya berdasarkan terjemahan dan kaidahnya kaidah bahasa Indonesia. Nanti ada lagi, misalnya di Quran Surat Maryam juga ayat 71. Dikatakan tidak ada seorang pun dari kamu yang tidak mendatangi neraka. Gitu. Tuh, nanti mereka bilang apa, Ustaz? Di kalimat berikutnya, itu adalah sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan Allah. Mereka bilang, tuh, ngapain jadi muslim kalau udah pasti masuk neraka, katanya. Jawabannya padahal mudah. Tidak ada seorang pun dari kamu, berarti itu orang muslim saja atau semua manusia. Mereka lupa di ayat sebelumnya lagi ngomongin manusia. Berarti tidak ada seorang pun dari kamu, itu semua manusia yang mendatangi. Nah, sekarang mendatangi, itu apa pasti masuk? Betul. Mendatangi penjara, masuk penjara nggak? Betul. Mendatangi kuburan, masuk kuburan nggak? Enggak juga. Hanya mendatangi, artinya apa? Diperlihatkan. Tapi jawaban yang ininya yang lebih telak lagi, itu sebenarnya di ayat 72-nya. Dan orang yang bertakwa akan diselamatkan. Ya, ayat berikutnya. Orang bertakwa itu siapa? Muslim. Dan orang yang zalim akan ditinggal dalam keadaan berlutut. Siapa orang zalim? Kafir. Jadi kalau baca, jangan satu ayat doang. Harus dari sebelumnya dan sesudahnya.
Seperti itu, Ustaz. Tapi bicara tentang surat Maryam ya, itu mungkin pengalaman Dondi itu kaitan dengan Kristen-Kristen di sini kali ya? Iya. Di sini ya? Enggak juga, di luar juga begitu, Ustaz. Oh, di luar juga gitu. Di luar juga pakai. Enggak, cuma yang menarik yang saya perhatikan sekarang ya, justru orang-orang Barat yang masih mau open minded gitu ya. Tapi selama ini nggak pernah tahu Islam, gitu ya kan. Bahkan kaget mereka kalau di dalam Quran tahu ada Quran surat namanya Maryam. Betul. Kaget. Jadi justru itu menjadi salah satu sebab mereka istilahnya terbuka hatinya. Iya, gitu. betul. Ya kan? Yang saya maksud tadi, yang menyerang Quran, yang banyak menggunakan ayatnya di dalam Quran surat Maryam itu adalah apologet Kristen. Iya. Bukan orang-orang yang bukan apologet. Gitu. Yang apologet itu mendapatkan materi itu biasanya dari kalangan orientalisme. Iya. Itu yang sering kita harus hadapin gitu. Banyak ayat-ayat Quran itu dipakai oleh mereka untuk menyerang orang Islam, tapi dasarnya hanya dari terjemahan. Ya, dan memang contoh Ustaz, ini sangat berkaitan. Kalau kita baca di Quran surat Ali Imran ayat 45. Disebutkan bahwa Nabi Isa itu adalah termasuk orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Mereka bertanya, mana Nabi yang disebut terkemuka di dalam Quran selain Nabi Isa? Gimana jawabnya, Ustaz? Menggunakan terjemahan menyerang Islam. Jawabannya mudah. Kata terkemuka yang terjemahan itu diterjemahkan dari kata bahasa Arabnya apa, katanya gitu. Ya, kita baca aja di sini. Ternyata kata dalam bahasa Arabnya adalah wajihan. Ya. Wajihan ya, ingat ya, catat ya sebenarnya. Kita cari di Quran, ada nggak nabi lain yang disebut dengan wajihan? Tinggal buka Quran surat Al-Ahzab ayat 69. Nabi Musa juga disebut wajihan. Tapi terjemahannya bukan terkemuka, tapi terhormat. Ya, tapi kan sama-sama wajihan, bahasa Arabnya wajihan. Aslinya itu ya? Aslinya itu bahasa Arabnya di dalam Quran, teksnya Arabnya adalah wajihan. Nah, yang begitu tuh yang mereka sering pakai untuk mengelabui atau mempengaruhi orang Islam yang mungkin kurang pengetahuan. Iya. Gara-gara begitu bisa orang Islam bisa murtad, Ustaz. Betul. Dan itu banyak. Dan itu banyak. Makanya dari sekian lama saya dan teman-teman belajar kristologi untuk mengetahui kitab mereka sehingga kita bisa mengcounter serangan mereka, kita kan juga harus kuat pengetahuannya dalam Islam. Pengetahuan dalam Islam ini ya mungkin tidak termasuk eskatologi ya saja, mohon maaf ya. Karena eskatologi udah terlalu jauh lah. Tapi maksud saya dalam standar ilmu Islam, ini kan juga penting untuk apa? Untuk kita bisa memperkenalkan Islam kepada mereka. Jadi ilmu kristologi itu saya gabungkan dengan ilmu Islamologi. Saya sekarang lebih suka nyebutnya krislamologi gitu. Boleh gak? Boleh. Asal disepakati maknanya ya. Jadi ada perbandingan dengan Kristen dan Islam supaya kita tidak melulu hanya belajar tentang agama mereka. Ya. Dan sekaligus ini istilahnya introspeksi buat kita umat Islam ya. Betapa kita masih banyak yang dengan Quran tuh merasa puas hanya dengan tilawah. Betul. Ya. Tapi nggak membaca, nggak mentadaburi gitu ya kan. Padahal kan justru tadabbur itulah yang menjadi pintu pertama gitu tuh paham gitu dari ajaran Islam. Betul. Nah, maksud saya gini, Ustaz. Ketika misalnya kan kita tidak pernah tahu kapan rumah kita diketok-ketok orang, ya. Selamat siang, selamat sore, kami dari tim ini mau memberikan kabar baik gitu katanya. Ya. Kita nggak pernah nyangka, nggak pernah tahu. Tapi ketika kita tidak punya ilmunya, ketika mereka datang membacakan terjemahan ayat Quran, terus dipelintir artinya, kita nggak bisa jawab. Kan ragu jadi kita. Nah, maksud saya, umat Islam juga harus paham bahwa ketika kita membela agama kita, artinya kita menjawab tuduhan-tuduhan seperti itu, kita harus tahu urutannya gitu. Oke, sekarang kita baca Quran, kita tahu bahasa Arabnya, bagus. Tapi kita kan juga harus tahu artinya. Artinya, setelah itu ketika ada pertanyaan yang kita nggak tahu jawabannya, kita tinggal baca tafsir. Di dalam tafsir biasanya sudah ada jawabannya. Biasanya. Contoh seperti yang tadi Quran surat Maryam ayat ke berapa? 28. Ketika Maryam disebut saudara perempuan Harun, jawabannya ada di tafsir. Di dalam tafsir nanti mengutip hadis. Di dalam hadis nanti ada hadis riwayat Ahmad menyebutkan bahwa sahabat Nabi yang bernama Mughairah kalau nggak salah,
ke Najran, tempatnya orang Kristen. Dia di sana ditanya sama orang-orang Kristen, kenapa di dalam Quranmu menyebut Maryam putra Harun, padahal jarak mereka jauh sekali gitu. Sahabat tidak sempat menjawab. Dia pulang ke Madinah, lapor ke Rasulullah. Rasulullah jawabannya simpel sekali. Kenapa kamu tidak katakan kepada mereka bahwa bangsa mereka dulunya sudah punya kebiasaan menyebut mereka dengan nama-nama orang-orang soleh sebelumnya. Kan simpel tadi kan? Seperti itu. Jadi ketika kita baca tafsir, biasanya sudah ada jawabannya. Kalau belum ada jawabannya, kita bisa cari di hadis yang sahih. Hadis yang sahih nggak ada jawabannya, kita bisa lihat dari ijma ulama. Ijma ulama nggak ada jawabannya, kita tinggal pakai kias. Urutannya kita tahu, insya Allah terjawab semua. Tapi kalau ini urutannya aja kita nggak tahu, itu yang kita bisa beresiko tinggi, Ustaz. Ya. Ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita kebanyakan rasa toleransi. Jadi ketika kita kedatangan tamu, oh ayo kita, karena kita udah diajari untuk memperlakukan tamu dengan mulia kan, menghormati tamu. Jadi kita kalau terima tamu, walaupun ini orang bermaksud yang tidak baik, tetap aja kita layani dengan baik. Udah gitu, orang Indonesia mungkin sebagian juga punya rasa apa, ewuh pak ewuh. Betul. Ya, karena ada tamu, nggak enak dilayanin. Ketika mereka mencoba menawarkan agama mereka, itu. Apalagi yang ngasih bantuan, sembako lah, bantuan kesehatan gratis, air bersih gratis, jebol udah ya. Pinjaman duit pinjaman lunak gitu, bahkan bantuan secara gratis. Ketika mereka ngajak kan nolaknya susah. Jebol. Bahkan banyak yang saya sering hadapin tamu-tamu yang datang ke sini, Ustaz. Ada yang bawa anaknya, ada yang bawa suami atau istrinya yang mau murtad, bahkan sudah murtad. Ya Allah. Gitu. Nanti ada juga yang kirim anaknya sekolah ke luar negeri, kirim ke luar negeri tapi negaranya salah. Pulang-pulang murtad. Ada yang begitu. Ya, jadi ya gimana ya, kita tetap harus melindungi ya, Ustaz ya. Kita juga tetap harus membentengi iman dan akidah kita, saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, supaya terhindar dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtadan. Gitu ya, Ustaz ya. Ada lagi, Ustaz? Silakan kalau mau ditambahin. Cukup? Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Ustaz Ihsan Tanjung. Kita sudah banyak dapat insight nih dari ilmu Ustaz hari ini nih ya. Alhamdulillah juga, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Mudah-mudahan tadi yang sudah kita bicarakan dengan Ustaz Ihsan Tanjung bisa membawa manfaat buat para pemirsa ya, insya Allah. Baik, kalau begitu, izin saya tutup, Ustaz? Silakan. Atau mungkin ada kalimat penutup? Saya kira mungkin kalimat penutup itu adalah menyadari bahwa perjalanan kita sebagai umat sebenarnya ini sudah cukup tua ya. Kita ini sudah cukup tua gitu, dan kalau kita perhatikan kondisi yang sekarang kita sedang hadapi sebagai umat Islam ya, ini kondisi yang bisa dibilang kondisi yang paling kelam gitu. Kita sedang di kondisi paling kelam, tapi justru dalam kondisi paling kelam ini, kalau kita mau objektif melihat situasi dunia ya kan, kita tuh boleh berbangga loh, gitu. Karena justru dalam kondisi seperti ini, ternyata di luar sana, ya kan, itu yang namanya gairah mempelajari Islam itu lagi tinggi-tingginya dari kalangan non Muslim, gitu. Dan saya berharap di negeri kita juga begitu, gitu. Karena apa? Karena kan kita juga bagian dari dunia ini, kan, gitu. Semua yang terjadi di dunia ini pada dasarnya kita kena ininya juga, gitu. Nah, jadi saya lihat sekarang ini masyarakat di Barat ini sedang bergairah sekali gitu untuk open-minded mendalami al-Islam gitu. Dan saya pikir seperti kerja-kerja Dondi ini luar biasa ya untuk mengajak orang-orang di sini di wilayah kita ini yang masih belum Islam gitu untuk ayo kita coba mau debat ayo gitu ya kan, diskusi gitu ya kan. Tapi artinya sudah tiba masanya gitu. Jangan sampai nunggu keburu Isa alaihissalam datang gitu loh. Karena kalau Isa alaihissalam datang nanti pilihan cuma dua. Gitu. It's either you revert ya kan, masuk Islam atau dibunuh gitu. Ya, kita nggak akan melakukan itu karena kita nggak punya hak seperti itu. Ya kan, itu kan bisa kategorinya jadi kayak memaksakan agama kan. Tapi Isa alaihissalam memang nanti tugasnya itu. Nah, melihat situasi dunia sekarang justru jadwal itu makin dekat sebenarnya. Jadwal ke arah
tanda-tanda besar akan datang ini, yang berarti juga Isa alaihissalam datangnya sudah semakin dekat gitu. Maka we have to prepare gitu, ya kan. Jadi ajakan saya bukan saja kepada saudara muslim kita yang mungkin punya tetangga, yang mungkin punya saudara yang masih belum muslim gitu kan, tapi ya kepada siapapun yang bukan muslim, ya mendingan sekarang gitu, bersegera gitu. Insya Allah ya. Tapi tadi mendengar Ustaz Ihsan Tanjung mengatakan bahwa di luar sana memang semakin banyak orang yang punya giroh tinggi untuk mempelajari Islam. Di Indonesia sendiri, kita kan juga sama-sama melihat keadaan dunia global saja. Ya. Saya juga mau membandingkan dong, saya juga pengen tahu di Indonesia sendiri bagaimana gitu kan. Kita tahu dari Indonesia Merdeka, Islam 95%, ketika G30 PKI turun jadi 90%, ketika Orde Baru turun lagi sampai titik terendah 86,7%. Tapi alhamdulillah, ketika saya cek dari Kementerian Agama, datanya saya download, kemudian saya olah, ternyata dari 2019 sampai 2023, Islam ternyata naik, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Dari 86,7 jadi 87,13. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada kenaikan lah ya. Yang saya pikir Kristennya naik terus, antara Kristen Protestan dan Katolik, ternyata kenaikan penduduknya cuma 700 ribuan, Islam kenaikan penduduknya 10 juta, tapi dari 700 ribu ini Kristen ternyata bukannya naik malah turun. Secara presentasi. Katolik, Protestan? Dua-duanya, saya gabungin aja, 0,3%. 0,3%. Turun. Yang Islam malah naik. Berarti ternyata di Indonesia Islam juga mengalami kenaikan. Iya. Kalau di dunia, kita nggak usah kaget ya, bahwa sudah banyak sekali lembaga riset yang mengatakan bahwa Islam adalah yang memiliki tingkat pertumbuhan paling tinggi di seluruh dunia. Sebuah badan riset namanya pewresearch.org dari Amerika membuat laporan kira-kira 15 tahun yang lalu, memperkirakan Islam akan menyamai jumlah Kristen di seluruh dunia walaupun mereka digabungkan. Ya, Protestan, Katolik, Ortodok, dan semuanya digabungkan, nanti dibandingkan Islam akan sama atau kurang lebih bedanya 1-2%. Tahun berapa? Kira-kira tahun 2050. 2050 kan berarti nggak lama lagi. Ya. Tapi kalau bisa nih Ustaz ya. Lebih-lebih lagi. Islam sudah menjadi agama terbesar di dunia dari tahun 2000. Oh. 25 tahun yang lalu, Ustaz. Islam sebenarnya sudah menjadi agama terbesar di dunia kalau Kristennya dipecah-pecah. Nah, nanti menurut Pew Research itu, Islam itu akan melampaui semua Kristen ini walaupun digabungkan tahun 2070. Bukan 2050. 2070. Oh, okay. 2050 sama. Kurang lebih beda 1-2%. 2070 Islam akan melampaui. Ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita sempat jadi saksi gitu saja. Nggak penting juga sih. Nggak penting juga ya. Oke, yang penting kita husnul khotimah ya. Satu husnul. Dan yang penting orang seperti Kodan ini kan sudah ada upayanya kan. Iya. Upaya membenahi statistik. Ya sama-sama lah. Baik, insya Allah ya Ustaz ya. Mudah-mudahan Ustaz Ihsan Tanjung sehat-sehat selalu. Amin, sama-sama. Dan terima kasih atas perhatiannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan